Meresahkan. Fir'aun memiliki seorang putri yang cantik jelita. Sebagai layaknya seorang putri, sang putri selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik dan pelayanan yang istimewa dari dayang-dayangnya. Sang putri memiliki dayang yang dia percaya untuk menata kecantikannya. Dayang itu bernama Masyito. Suatu hari, Masyito sedang menyisir rambut indah sang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu ucapkan? Hamba berdoa Tuan Putri agar bisa menata rambut Tuan Putri ini agar lebih indah lagi. Benarkah? Baiklah. Masyito sedikit melamun, memikirkan anak bayinya yang dia tinggal di rumah dalam keadaan sakit. Tiba-tiba, tanpa disengaja, ia menjatuhkan sisir yang digenggamnya. Astagfirullahaladzim. Ada apa denganmu? Kamu ngelamun ya? Maaf Tuan Putri, hamba teringat anak hamba yang sedang sakit. Masya Allah, kenapa aku begitu teledor? Dari tadi aku mendengar kamu menyebut nama sakit. Siapa yang kau sebut itu? Hamba menyebut nama Allah. Allah, siapa Allah? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Tuhan, kalau kecil ayah dan Tuhan yang berkenan kita semua. Dan sekali kamu untuk menolong selain tidak Tuan Putri, Raja Fir'aun bukan Tuhan. Dia adalah manusia, sama sepertimu juga sepertiku. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Apa? Kau bilang ayahku bukan Tuhan? Kau samakan dia seorang raja yang agung dengan bedak sepertimu. Sungguh kau tak tahu diri. Kau sadar dengan ucap Hei Masyito, akan kelakukan segala pengharapanmu kepada ayahku. Masyito tersadar kalau ucapannya akan membawa malapetaka baginya, bahkan mungkin bagi keluarganya. Tapi dia tidak mungkin menarik ucapannya. Pulanglah ia ke rumah dengan perasaan cemas dan khawatir. Diceritakanlah segala yang terjadi kepada suaminya. Mereka dapat berbingung, terbayang telah apa hukuman yang diberikan padanya. Di sana, sang putri melaporkan segala yang terjadi kepada Fir'aun. Fir'aun sungguh murka. Dia merasa terhina mendengar seorang pelayan di istananya tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Lalu ia memerintahkan pengawal istana untuk membawa Masyito dan keluarganya menghadapnya.
Masito, kau tahu siapa aku? Hamba tahu, Paduka adalah raja kami di negeri ini. Kau tahu selain rajamu, aku ini adalah Tuhanmu. Apa benar yang dikatakan putriku? Kalau kau menyebut nama lain selain aku sebagai Tuhanmu. Benar. Ah, kau tidak serius dengan perkataanmu kan? Baiklah, akan aku ampuni kau dan aku lupakan segala kekurangan ajarmu. Masyarakat, katakan mati kamu adalah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak, Tuhanku adalah Allah, bukan engkau. Engkau adalah rajaku, tapi bukan Tuhanku. Kau berbeda dengannya. Aku, kau, dan mereka semuanya hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Masito, kau sadar dengan ucapanmu? Jangan bermain-main denganku. Kalau semua ini karena kau tidak memiliki roti untuk makanmu dan susu untuk anakmu, aku akan memberikannya. Tapi cabut kembali kepada kamu. Aku Tuhanmu. Tidak, Tuhanku hanya satu. Allah Tuhanku, bukan makhluk sebelumnya. Engkau ingin menukar apapun yang berharga milikmu dengan keimananku. Tapi aku tidak akan melepaskan iman itu dari diriku. Para pengawal segera menyiapkan api besar di lapangan. Masito memeluk erat bayinya. Suami dan anaknya terlihat cemas. Masito dan suaminya tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi. Kau takut? Tidak, aku hanya tidak tahu apakah anak-anak kita bisa melewati ini semua. Kau percaya bahwa Allah selalu ada untuk Nona? Jangan takut, Allah pasti akan menolongmu. Insya Allah, api itu tidak akan menghancurkan iman kita. Semua mata menatap pada Masito dan keluarganya yang siap diberikan hukuman. Tapi Masito dan keluarganya terlihat tenang. Mereka memasrahkan segala apa yang terjadi kepada kekuasaan Allah. Hei Masito, kau lihat sekarang anakmu berada di tanganku. Aku akan membuktikan kepadamu, aku adalah Tuhanmu yang bisa melakukan apapun. Ubahlah keputusanmu sebelum membakar anak yang kau cintai ini. Aku memang mencintai anakku, tapi aku lebih mencintai Allah, Tuhanku. Anakku, tenanglah sayang, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Tersenyumlah dan jangan menangis. Apa kau tidak akan mengubah keputusanmu kalau aku bakar suamimu? Istriku, jangan khawatir. Apapun yang sudah kau lakukan tidak akan meruntuhkan imanku. Baiklah suamiku, jangan khawatir. Apapun yang Fir'aun lakukan tidak akan meruntuhkan imanku. Suami Masito pun dicambuk.
Dia anak yang belum tahu apa-apa. Akan kudidik dia supaya akan berbakar sepertimu. Tidak akan pernah kubiarkan engkau menyentuh kesuciannya. Lebih baik dia mati bersamaku dalam iman. Tiba-tiba si bayi yang tidur di pelukannya membuka matanya dan berbisik, "Ibu, bersabarlah, karena engkau dalam jalan yang benar." Dia dan keluarganya meninggal dengan tidak melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanannya tidak bisa ditukar dengan benda yang mahal dan berharga hidupnya, dan cintanya kepada suami, anak, dan hal-hal duniawi tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.